Halo, semangat pagi anak-anak. Tetap semangat belajar ya, walaupun kita hanya bertatap layar. Ingat, pandemi itu bukan halangan karena pendidikan selalu temukan jalan. Jadi, tetap terus semangat untuk belajar. Kali ini Ibu akan membahas tentang metode Volhard argentometri. Tapi sebelumnya jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan juga komen. Kita langsung aja masuk ke kompetensi dasar. Ini kompetensi dasarnya sama seperti kompetensi dasar yang Mohr, Fayans, sama Volhard. Jadi kalian itu harus mampu menerapkan teknik dan prinsip titrasi pengendapan sampai kalian harus mampu untuk menghitung dan menyimpulkan kadar atau konsentrasi suatu bahan berdasarkan hasil titrasi. Ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kelarutan. Yang pertama pH. Kalau pH-nya tinggi, maka kelarutannya rendah dan pengendapannya tinggi. Suhu. Apabila suhu tinggi, kelarutannya tinggi dan pengendapannya rendah. Efek ion sejenis akan menyebabkan kelarutan rendah dan pengendapannya tinggi. Adanya hidrolisis akan menyebabkan kelarutan rendah dan pengendapan tinggi. Dan adanya senyawa kompleks yang akan menyebabkan kelarutan tinggi dan pengendapan rendah. Dan juga ada sifat alami pelarut. Kita langsung masuk ke metode Volhard argentometri. Apa itu metode Volhard argentometri? Metode Volhard argentometri ini adalah suatu analisis kuantitatif untuk menentukan kadar-kadar dari ion-ion biasanya golongan halogen, yaitu Cl, Br, I. Ada juga ion lain yang dapat ditentukan oleh metode Volhard, yaitu Ag, Cn, AsO4, karbonat, S2, oksalat, dan juga kromat. Dalam suasana tertentu menggunakan larutan baku SCN atau tiosianat sampai Ta-nya terbentuk larutan kompleks yang berwarna. Jadi kalau metode sebelumnya yang Mohr sama Fayans itu indikasi terjadinya Ta itu dari terbentuknya endapan sampai endapan berubah warna gitu. Nah, kalau di metode Volhard bukan yang dilihat itu bukan endapannya, tapi larutannya yang akan berubah warna, yang asalnya jernih tidak berwarna menjadi berwarna merah. Kemudian metode Volhard ini pertama kali ditemukan atau diperkenalkan oleh Jacobus Volhard, yaitu seorang ahli kimia dari Jerman pada tahun 1874. Ini ada beberapa analit yang dapat ditentukan dengan mempergunakan metode Volhard. Tadi sudah Ibu jelaskan ya, sampel-sampelnya ada Cl-, Br-, I-, dan lain-lain. Tapi perlakuannya berbeda. Jadi kalau misalkan kalian mau menentukan kadar Cl-, maka kalian dapat menggunakan metode Volhard dengan cara memisahkan endapan AgCl-nya, harus disaring dulu. Selain disaring, nanti ada juga cara yang dikoagulasikan dan juga ada yang ditambahkan sama nitrobenzen. Indikatornya sama, Fe3+. Dan titrannya ada dua, Ag sama KSCN. Jadi kalau ada dua larutan baku, maka disebutnya atau termasuknya teknik titrasi balik atau kembali. Kalau misalkan kalian akan menentukan kadar Br. Nah, kalau kadar Br ini kalian titrasinya sama, pakai titrasi balik atau kembali, tapi nanti si endapannya tidak usah kalian saring, langsung aja diterusin titrasinya. Nanti di slide selanjutnya akan dijelaskan kenapa kalau untuk metode untuk sampel-sampel ini harus tanpa disaring juga bisa, sedangkan untuk Cl ini harus disaring. Nanti di slide selanjutnya akan dijelaskan. Tapi sebelumnya di sini akan Ibu kasih tahu dulu ya. Jadi SCN atau larutan baku yang kita gunakan itu bisa berupa kalium tiosianat, KSCN. Bisa juga kalau nggak ada di lab KSCN, kalian bisa mempergunakan NH4SCN atau amonium tiosianat. Jadi tergantung yang ada di labnya, tapi yang biasa kita pergunakan di lab biasanya KSCN. Terus kalau misalkan kalian ingin menentukan kadar atau konsentrasi Ag+, contohnya AgNO3 pada satu standarisasi, maka di sini sama-sama mempergunakan metode Volhard, tapi di sini dia tidak usah disaring ataupun jadi cuman pakai satu larutan baku.
Jadi kalau dia cuma pakai satu larutan baku yaitu KSCN doang, jadi dia termasuknya metode titrasi langsung. Lanjut ke aplikasi Volhard. Metode Volhard ini banyak digunakan untuk menentukan ion Ag+ dan juga Cl-. Kenapa? Karena endapan yang dihasilkan dari ion Ag+ sama Cl- ini dia menghasilkan endapan yang kecil. Dan suasana asam akan mencegah terhidrolisisnya indikator Fe3+ yang digunakan. Bu, bagaimana jika suasananya basah atau netral? Nah, kalau misalkan suasananya basah atau netral, akan terjadi reaksi samping. Sedangkan syarat dari titrasi itu tidak boleh ada reaksi samping. Reaksi sampingnya seperti apa? Reaksi sampingnya seperti ini. Jadi kalau suasananya basah atau netral, maka Ag+-nya itu kalau basah berarti kan banyak OH kan? Nah, si OH-nya itu akan bereaksi dengan Ag+. Akan menghasilkan 2 AgO. Karena 2 AgO ini tidak stabil, dia akan terurai lagi menjadi Ag2O. Kemudian, kalau suasananya basah, selain si OH-nya bereaksi sama Ag, OH juga bisa bereaksi dengan Fe. Membentuk endapan FeOH 3 kali. Yang biasanya FeOH 3 kali ini berupa endapan yang warnanya merah kecoklatan. Lanjut lagi. Teknik titrasinya. Teknik titrasi dari metode Volhard ini tadi sudah dijelaskan sebelumnya, ada 2. Dia bisa mempergunakan teknik titrasi langsung untuk tadi kadar Ag dengan larutan baku SCN. Bisa SCN, bisa CNS, itu sama aja ya. CNS sama SCN sama aja, namanya tiosulfat. Jadi terserah, bebas kalian mau nyebut apa gitu, sama aja. Terus ada teknik titrasi balik atau kembali. Teknik titrasi balik atau kembali ini untuk menentukan ion Cl, Br, I, terus tadi ada AS2O3, kromat dan lain-lain, itu bisa dengan mempergunakan teknik titrasi balik. Kemudian kalau ada pertanyaan lagi, metode titrasi balik itu yang seperti apa? Nah, metode titrasi balik itu, jadi kalian akan mereaksikan sampel, si sampelnya itu ditambahkan larutan baku yang berlebih. Kalau di dalam Volhard ini yang ditambahkan larutan baku berlebihnya itu si AgNO3-nya. Jadi AgNO3 dimasukkan ke dalam suatu sampel yang mengandung Cl, tapi ditambahkannya berlebih. Nah, kelebihan dari si Ag-nya itu nanti akan dititrasi sama si SCN atau tiosulfat. Tiosianat, sorry. Jadi, ada 3 teknik atau 3 cara dari titrasi balik atau kembali pada metode Volhard. Yaitu yang pertama, dia mempergunakan teknik penyaringan endapan. Jadi, endapan AgCl yang terbentuk disaring. Yang kedua, menggunakan nitrobenzen untuk melindungi endapan AgX atau AgCl yang terbentuk. Yang ketiga, dengan mengkoagulasikan endapan AgX, yaitu dengan cara pemanasan, biasanya sampai endapannya menggumpal. Nanti pasti kalian nanya kan, Bu, kenapa harus dipisahkan AgCl-nya? Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, di sini perhatikan. Berikut persamaan reaksi pada titrasi langsung metode Volhard. Tadi masih ingat kan? Kalau titrasi langsung berarti ion yang ditentukannya itu Ag+-nya yang direaksikan dengan SCN. Jadi nanti reaksinya akan seperti ini. Jadi pada awal titrasi, si SCN dari buret akan bereaksi dengan Ag yang dipipet di dalam labu Erlenmeyer. Pada saat diteteskan nanti akan terbentuk endapan warnanya putih. Endapan warna putihnya itu apa? Endapan AgCNS atau AgSCN. Terus nanti dilanjutkan lagi titrasinya. Pada saat semua Ag-nya sudah habis, maka tinggal SCN-nya. Si SCN-nya ini nanti akan bereaksi dengan si Fe. Akan membentuk FeCNS 6 kali 3-. Ini merupakan suatu kompleks yang berwarna merah darah.
Di sini pada saat Te-nya terjadi kesetimbangan mol ekivalen, yaitu mol ekivalen Ag plusnya ini sama dengan mol ekivalen SCN yang digunakan. Jadi ini titrasi langsung gitu. Terus yang kedua, perhatikan dengan seksama ya. Ini merupakan persamaan reaksi yang terjadi pada titrasi balik atau kembali metode Volhard. Pada awal titrasi, kalian itu kan akan memipet Cl. Si Cl-nya itu dipipet 25 mili dan akan ditambahkan AgNO3 berlebih. Jadi lebih dari 25 mili. Jadi Ag-nya berlebih. Kalau Ag-nya berlebih, nanti kan si Ag-nya akan bereaksi sama si Cl. Nggak akan semuanya bereaksi kan? Pasti ada sisanya. Nah, di sini akan menghasilkan AgCl yang berupa endapan dan juga Ag sisa yang tidak bereaksi dengan si Cl. Nanti reaksinya akan seperti ini pada saat titrasi. Jadi si Ag sisanya ini akan dititrasi kembali atau akan bereaksi dengan SCN, membentuk endapan putih AgSCN. Kemudian pada saat Ta, semua Ag sisanya itu sudah habis bereaksi sama si SCN. Tinggal ada SCN-nya doang kan yang dari buret. Nah, nanti si SCN-nya ini akan bereaksi dengan si indikatornya si Fe. Maka akan membentuk FeSCN 6 kali 3-. Pada saat terjadi titik kesetimbangan ekivalen, di sini tuh mol ekivalen sampel Cl- yang kalian tentukan itu sama dengan mol ekivalen Ag plus dikurangi mol ekivalen SCN, sehingga dapat diketahui nanti kadarnya. Lanjut ke teori selanjutnya. Untuk metode Volhard ini, larutan Ag plus dititrasi dengan SCN di dalam suasana asam, yaitu pH-nya harus di bawah 3. Dengan mempergunakan indikator larutan garam Feri atau Fe3+, sehingga membentuk suatu senyawa kompleks yang namanya hexathiocyanofferat 3 Romawi yang berwarna merah. Jadi reaksi pada saat Ta-nya seperti ini. Pada saat Ta, nanti kan si SCN-nya itu yang dari buret, karena harusnya kan SCN bereaksi dengan Ag. Tapi Ag sisanya nanti kan udah habis kan. Kalau sudah habis Ag sisanya, nanti si CNS atau SCN ini akan bereaksi dengan si Fe, membentuk FeCNS atau namanya hexathiocyanofferat 3. Lanjut. Ini ada beberapa kesalahan pada penentuan Cl- dengan mempergunakan teknik balik atau kembali, di mana kesalahannya itu cukup besar. Kenapa? Karena AgCl-nya itu lebih mudah larut daripada AgCNS. Kalian bayangin ya, harusnya itu AgCl-nya itu mengendap. Tapi kalau nanti si AgCl-nya tidak diperlakukan dulu, tidak dipisahkan, disaring atau dilindungi, nanti yang dari buret SCN-nya itu malah akan bereaksi dengan Ag yang sudah mengikat si AgCl, jadi akan putus ikatannya karena si AgCl ini lebih mudah larut daripada AgCNS. Kenapa? Karena KSP-nya, lihat, KSP dari AgCl ini lebih besar daripada KSP AgCNS, atau kelarutan dari AgCl lebih besar dari kelarutan AgCNS. Jadi yang lebih mudah larut itu yaitu yang AgCl gitu. Nah, jadi di sini dijelaskan, jadi AgCl yang terbentuk cenderung larut kembali. Jadi AgCl di awal titrasi kan sudah terbentuk. Dia akan terlarut kembali kalau dititrasi sama SCN yang dari buret itu. Jadi yang AgCl yang berupa endapan ini akan bereaksi dengan CNS, membentuk AgCNS ditambah Cl-. Jadi logikanya, kalau misalnya kalian titrasi si AgCl-nya tidak dipisahkan atau tidak dilindungi dulu, nanti si AgCl-nya itu malah akan melarut kembali. Karena si Ag-nya akan bereaksi dengan CNS. Ag-nya akan bereaksi dengan CNS membentuk AgCNS.
CNS. Jadi logikanya nanti yang turun dari buretnya akan semakin banyak gitu volumenya dari yang seharusnya. Jadi kalau volumenya semakin banyak, nanti kadarnya juga jadi tidak tepat gitu. Di sini dijelaskan bahwa CNS tidak dipakai hanya untuk kelebihan Ag atau Ag sisa tadi, tetapi juga oleh endapan AgCl sendiri, sehingga volume SCN yang keluar dari buretnya lebih banyak. Jadi kadarnya menjadi tidak akurat. Ini tadi kan sudah dijelaskan kan? Tadi kan sudah dijelaskan. Si AgCl itu kelarutannya lebih besar daripada kelarutan AgSCN. Jadi si AgCl ini lebih mudah larut daripada CNS, AgCNS. Jadi ada beberapa cara untuk melindungi atau memisahkan si Ag-nya biar penentuan kadar dengan metode Volhard itu benar gitu. Nah, di sini dapat dicegahnya dengan 3 cara. Yang pertama yaitu dengan menyaring endapan AgCl yang terbentuk. Jadi nanti pada saat kalian praktek, AgCl yang terbentuknya itu akan disaring. Jadi kalian sudah mempersiapkan 2 labu Erlenmeyer. Yang satu pada saat ditambahkan Ag sama Cl akan bentuk AgCl, terus ada endapan AgCl-nya kan. Nah, si endapannya nanti disaring pakai kertas saring ke labu Erlenmeyer yang lain. Si endapannya kemudian dicuci. Dicucinya sama asam, biasanya asam encer HNO3, biar tidak mengganggu reaksi, jadi harus pakai HNO3. Nanti si filtratnya, air cuciannya itu ditambahin indikator Fe3+, baru nanti dititrasi sama CNS. Jadi kalau misalkan nanti pokoknya nanti kalau misalkan tidak dipisahkan atau tidak disaring dulu si AgCl-nya, nanti si AgCl-nya malah akan putus. Si Ag-nya malah akan dari AgCl itu malah akan bereaksi sama CNS. Jadi nanti CNS yang keluar dari buretnya menjadi lebih banyak gitu. Jadi itu nggak boleh. Jadi caranya yang pertama itu harus disaring dengan mempergunakan cara menyaring endapan AgCl. Yang kedua, kalian harus mengkoagulasikan endapan AgCl. Mengkoagulasikan itu artinya harus digumpalkan endapan AgCl-nya, yaitu dengan cara mendidihkan larutan endapan AgCl sampai endapannya nanti terlihat menggumpal, baru didinginkan. Setelah dingin ditambahkan indikator Fe3+. Kemudian dititrasi oleh CNS sampai Ta warnanya kompleks berwarna merah. Kemudian yang ketiga untuk melindungi AgCl itu yaitu dengan cara menambahkan nitrobenzen. Jadi larutan yang udah ada AgCl-nya itu nanti ditambahin nitrobenzen. Kemudian nanti si AgCl-nya itu akan terlindungi sama si nitrobenzen. Jadi di sekeliling endapan AgCl tuh nitrobenzen, jadi dia dilindungi sama si nitrobenzen. Nah, setelah terlindungi seluruhnya, nanti tinggal ditambahin indikator Fe3+, lalu dilanjutkan dengan titrasi mempergunakan SCN. Dari ketiga metode ini nanti semuanya itu sama, akhirnya itu harus dititrasi sama si CNS. Terus TA-nya juga sama, yaitu kompleks berwarna merah darah. Ini ada beberapa analit ya. Di sini ada beberapa analit yang kalian bisa lihat. Kalau misalkan indikatornya Br-, SCN, ASO4 itu dengan mempergunakan metode Volhard yang tanpa disaring. Titrannya atau larutan bakunya itu ada Ag sama SCN. Kenapa yang ini harus disaring? Kenapa yang ini harus nggak apa-apa nggak disaring atau tanpa disaring? Jadi si BRI SCN ini tanpa disaring. Kenapa? Karena kelarutan AgX-nya ini lebih kecil daripada kelarutan AgSCN. Jadi yang lebih cepat mengendapnya itu yang ada di sini nih analitnya. Si analitnya ini dia kelarutannya emang kecil gitu. Jadi kalau dititrasi langsung sama SCN ya nggak ngefek.
Karena yang mengendap duluannya itu yang ini, yang AGI, AGBR, AGSCN, dia mengendapnya lebih dulu dibandingkan AGSCN. Jadi nggak apa-apa itu, jadi nggak usah disaring gitu. Karena kelarutan si SAG yang sebelah sini kelarutannya lebih kecil daripada si AGSCN, jadi nggak usah disaring. Nah, kalau misalkan kalian menentukan kadar dari Cl, terus Cn, CO3, S, terus oksalat sama kromat, itu harus disaring dulu. Kenapa harus disaring? Di sini bisa kalian lihat bahwa kelarutan dari SAGS yang sebelah sini, kelarutan yang ini itu lebih besar daripada kelarutan AGSCN yang dari buret. AG ditambah SCN yang dari buret. Jadi logikanya yang ini tuh walaupun dia si analitnya itu yang si AG yang sebelah sini, AgCl, AgCN, kalau udah terbentuk endapan, kalau misalkan dia ketemu sama SCN, si AG-nya itu malah akan bereaksi sama SCN, lebih senang membentuk endapannya sama SCN dibandingkan dengan membentuk endapan dengan ion-ion ini. Kenapa? Karena kelarutan si SAGX ini lebih besar daripada kelarutan AGSCN. Jadi dia harus disaring dulu. Jadi si endapan ininya itu harus disaring dulu, dipisahkan dulu. Setelah dipisahkan, nanti sisa AG yang tidak bereaksinya dititrasikan sama SCN. Jadi nanti menentukan kadarnya kalian bisa dengan cara dikurangin. Jadi nanti Vn dari AgNO3 nya itu akan dikurangi Vn dari SCN, sehingga nanti ditemukan kadar dari ion yang akan ditentukan. Kemudian untuk metode Volhard bisa juga kalian mempergunakan ini untuk menentukan kadar Ag+. Jadi si Ag+ mah ditentukannya dengan metode titrasi langsung. Jadi nggak usah pakai larutan lain, tinggal ditambahin indikator Fe3+, langsung dititrasi sama SCN. Dititrasinya sampai warnanya membentuk kompleks berwarna merah. Jadi kalau Ag mah itu teknik titrasinya langsung. Jadi ulangi ya. Kalau metode Volhard untuk penetapan kadar Ag, dia teknik titrasinya langsung. Sedangkan untuk ion-ion lain ini dia mempergunakan teknik titrasi balik atau kembali. Sekali lagi Ibu jelasin lagi ya. Sekali lagi, jadi kalau ini tanpa disaring, kenapa? Karena kelarutan AgX ini lebih kecil daripada kelarutan AgSCN. Jadi yang ini tuh emang mengendap duluan karena kelarutannya kecil. Jadi ini tuh emang mengendap duluan gitu. Jadi nggak apa-apa nggak disaring. Sedangkan untuk Cl, Cn, COS dan seterusnya, yang ini tuh dia mengendapnya setelah yang AgSCN. Jadi yang mengendap duluannya itu yaitu AgSCN-nya. Jadi ini tuh endapan yang sudah terbentuk di sini tuh harus dipisahkan dulu atau disaring dulu atau dilindungi dulu. Agar si Ag-nya nanti tidak akan Ag yang sudah berikatan sama si Cl-nya itu nanti biar tidak bereaksi sama SCN. Jadi harus disaring dulu biar mengurangi tingkat kesalahan. Karena kelarutan AgX-nya itu lebih besar daripada kelarutan AgSCN.